Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa sudah bergabung bersama kami juga Prof. Gayus Lumbun melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Prof. Gayus. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Namun saya kembali ke Pak Palmer terlebih dahulu Prof untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Pak Palmer, tadi kita sudah membahas mengenai kasus ini dan tahapan selanjutnya adalah bagaimana pihak terdakwa, penasihat hukum ini akan membuat pembelaan atau pledoi nanti setelah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, bahwa sesuai dengan pengalaman yang saya alami mulai dari tahun 80 melakukan pembelaan ya. Pertama, mereka sudah profiling lah mana rangkaian peristiwa yang bisa dibuktikan dengan dua alat bukti. Itu dulu. Nanti dia cari kelemahannya di mana di dalam rangkaian peristiwa itu yang tidak bisa didukung oleh dua alat bukti. Dan itu yang paling selalu menjadi sorotannya hampir semua pengacara karena kita selalu menganut bahwa suatu rangkaian peristiwa itu secara utuh harus dibuktikan dengan dua alat bukti, bukan hanya siapa yang menembak saja. Tetapi karena misalnya faktor misalnya mempengaruhi, terus faktor yang melibatkan seperti yang dua kemarin. Kan dia bukan penembak langsung ya. Terhadap Joshua, tetapi turut serta menutup hordeng, misalnya siapa yang melihat dia menutup hordeng, berapa orang saksinya, gitu kan? Dan demikianlah rangkaian peristiwa. Nah itu dulu pertama kalau pengacara akan selalu pembela itu mengutarakan, tetapi biasanya kalau sudah ada kita mengenal namanya persangkaan, pembuktian dengan persangkaan itu yang kita selalu katakan itu pembuktian minimum. Tetapi pembuktian minimum yang dihubungkan merupakan rangkaian dari semua peristiwa alat bukti yang disatukan menjadi satu peristiwa pidana. Ini merupakan rangkaian ya keterangan saksi, keterangan ahli. Katakanlah saksi satu orang, ahli mendukung, visumnya mendukung ya. Tidak telak-telak amat tetapi ada rangkaian kelihatan benang merahnya. Dari 2-3 alat bukti yang bersambungan itu hakim akan menarik satu keyakinan. Nah biasanya seperti itu. Tapi bagi pengacara dia harus menyajikan mana poin-poin yang secara hukum pembuktiannya lemah. Dan biasanya dia selalu akan melihat ada keterangan saksi atau terdakwa di persidangan itu yang dikutip dari BAP oleh jaksa misalnya gitu ya. Dikutip aja begitu, itu nggak pernah dikatakan di persidangan kok bisa keluar itu di dalam rekuisitor tuntutan gitu. Fakta dari mana itu? Karena kemarin kan nggak dibacakan faktanya. Penasihat hukum harus detail betul mendengar kalimat per kalimat. Nah cuman ya susahnya memang pengacara itu nanti hanya diberi waktu 7 hari pembelaan dan dia harus menangkis semua itu. Waktu 7 hari itu cukup? Sebenarnya mepet lah ya, dia harus kerja siang malam itu ya tentu dia harus mengurangi energinya, jangan terlalu banyak mengomentari perbedaan-perbedaan antara fakta kalau tidak signifikan. Ya keterangan saksi satu di yang lain, dia aja rangkaian benangnya, tapi mereka biasanya udah jago-jago, udah banyak pengalaman, ada rekan saya Erman Umar gitu ya, yang itu lumayan pelotokan dia ya. Ricky. Ya. Baik, ini kondisi terkini Pak Palmer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nampak beberapa kendaraan taktis yang biasanya membawa terdakwa ini sudah memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau langsung ke Prof. Gayus. Prof. Gayus masih tersambung bersama kami, Prof. Mas Rizky. Baik, Prof. Kalau kita lihat sidang tuntutan kemarin Ricky dan Kuat, kira-kira bagaimana nanti tuntutan terhadap Ferdy Sambo pada hari ini? Kira-kira akan lebih berat, maksimal atau seperti apa, Prof. Gayus? Ya, yang pertama kali saya melihat hal yang baru adalah pada tuntutan itu disebutkan bahwa bukan pelecehan seksual tapi perselingkuhan. Ini bisa merubah banyak soal kebenaran dari dakwaan yang lalu. Di dakwaan yang lalu itu juga kepada Brigadi Ricky Rizal disebutkan tentang Sambo ini. Berdasarkan dakwaan JPU, pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Nah, ini jelas, ini sah dan meyakinkan ini kalau ini diungkapkan sebagai bentuk tuntutan. Artinya apa? Jadi pembuktian itu tidak ada yang kuat atau yang lemah, tapi yang sah.
Itu bahasa yang dipahami oleh hakim sehingga hakim bisa yakin. Ya. Kuat dan lemah itu relatif ya pandangan siapapun oleh siapa dan kepada siapa. Tapi kalau di kacamata hakim ada yang sah dan meyakinkan. Nah, sebuah tuntutan ini memang merupakan tuntutan yang sah kalau sudah secara resmi disampaikan di persidangan. Oleh karena itu, kalau melihat cuatan kemarin ini, maka apakah pasal 340 sebagai bentuk sebuah dakwaan yang menyatakan barang siapa sengaja dengan rencana. Nah, ini rencana ini melalui pembunuhan ini memang maksimal, hukumnya berat sekali. Tetapi rencana dasar dari apa yang direncanakan itu terungkap bahwa ada bukan pelecehan bahkan perselingkuhan. Ini akan merubah tatanan pasal 30 yang dikenakan kepada Sambo. Ini pikiran saya. Kalau saya menyandingkan dengan peristiwa tahun lalu terjadi NTT, seorang wanita diperkosa oleh sepupunya. Dia dendam sekali, marah sekali, tetapi karena keluarga sehingga dia tahan, dia minta agar dinikahi juga tidak terwujud, maka ketika yang bersangkutan mengajak lagi, mencoba kekerasan, dia bunuh. Jaksa menuntut 340 sama dengan ini, dengan subsidiaritasnya adalah 338, sama dengan yang ini. Kemudian bergeser pada putusan hakim itu merujuk kepada 338-nya karena di latar belakangi atau didasarkan kepada perbuatan dia sebagai korban lebih dulu, diperkosa, baru dia membunuh. Nah, ini pandangan-pandangan saya melalui beberapa pengalaman yang terjadi di peradilan. Prof Gayus, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan langsung menuju Jambi untuk bergabung bersama rekan kita Bayu Alfarizi di sana yang akan berbincang dengan keluarga dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, silakan Bayu Alfarizi, bagaimana kondisi keluarga saat ini yang sedang menyaksikan sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo? Baik Rizky, saat ini saya berada di depan kediaman rumah orang tua dari almarhum Brigadir Joshua, yaitu di Desa Sungai Bahar, Unit 1, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan seperti biasa, Rizky, bahwa kedua orang tua dari Joshua, termasuk nanti ada beberapa keluarga, akan menyaksikan secara langsung melalui media televisi pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan saat ini kedua orang tua dari almarhum Joshua tersebut sedang berada di dalam rumah dan menyaksikan jalannya pembacaan tuntutan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Gusti. Bayu, bagaimana respon orang tua ataupun keluarga dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah mendengar bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini dituntut 8 tahun pidana penjara? Baik, Rizky. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada pemirsa bahwa Ibunda Joshua kepada kami menyesalkan bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu dituntut hanya 8 tahun penjara. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa jaksa penuntut umum akan menuntut kedua terdakwa tersebut dengan tuntutan yang sangat rendah dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini. Mereka berharap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga dituntut secara maksimal. Malahan kepada kami, Ibunda Joshua mengharapkan kedua terdakwa tersebut bisa dituntut dengan hukuman mati karena sudah terbukti bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk merekayasa dan melakukan pembunuhan terhadap anaknya anak Ibu Rosti tersebut, yaitu Brigadir Joshua, Rizky. Baik, terima kasih Bayu Alfarizi melaporkan langsung dari Jambi. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi hari ini bersama Pak Palmer dan juga Prof Gayus. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.